Shalom, video ini berisi tentang pembahasan Bupena 5C, latihan tema 7, subtema 2, halaman 136 sampai dengan 138. Silahkan disimak dan jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Bupena halaman 136, latihan muatan IPA KD 3.7. Pertanyaan nomor 1, benda yang tidak bisa mengalami perubahan wujud dari padat ke cair lalu kembali ke padat lagi adalah pilihan jawabannya yang benar D. Kamper. 2. Setelah mencair, mentega dapat kembali menjadi benda padat jika jawabannya C. Didinginkan. 3. Perhatikan Bupena halaman 136. Proses pelelehan logam pada gambar tersebut adalah contoh kegiatan penyerapan kalor, karena jawabannya logam yang dipanaskan dengan suhu tinggi akan mendidih. Pertanyaan nomor 4. Saat dipanaskan, air akan menyerap kalor, sehingga akan berubah menjadi titik-titik yang berwujud titik-titik. Akan berubah menjadi uap yang berwujud bulir-bulir. Pertanyaan nomor 5. Ibu membuat es krim dari agar-agar yang dicampur air. Setelah selesai membuat campuran, ibu memasukkannya ke dalam alat cetak lalu menaruhnya di dalam freezer. Pertanyaan 5A, tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada campuran es krim tersebut. Jawabannya perubahan wujudnya adalah membeku. 5B, mengapa benda yang dimasukkan ke dalam freezer dapat membeku? Jelaskan. Jawabannya karena terjadi pelepasan kalor. Bupena halaman 136 sampai dengan 137, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Teksnya berikut ini. Bulan Agustus 1945 menjadi bulan yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Jepang. Pada bulan tersebut, posisi Jepang sudah sangat terdesak oleh pasukan sekutu dalam perang. Tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan sekutu berhasil menghancurkan 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kondisi Jepang yang semakin buruk tersebut membuat pemerintah Jepang yang berkuasa di Indonesia membentuk organisasi-organisasi. Salah satunya yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Linkai. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pertanyaan nomor 1, ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah jawabannya C. Pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki. 2. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi teks tersebut yaitu jawabannya B. Mengapa pemerintah Jepang membentuk PPKI? 3. Tepatnya tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pasukan sekutu berhasil menghancurkan 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Informasi yang bercetak tebal pada kalimat di atas merupakan jawaban dari kata tanya. Jawabannya B. Kapan?
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Teksnya sebagai berikut. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa yang terjadi tepat 1 hari sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut dinamakan Rengas Dengklok sesuai tempat terjadinya peristiwa. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda Indonesia mengasingkan tokoh proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, ke Rengas Dengklok. Para pemuda melakukan hal tersebut setelah golongan tua selalu menolak usulan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh tokoh pemuda dengan tujuan untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang yang dapat menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan nomor 4. Tuliskan pokok pikiran pada teks tersebut. Jawabannya, peristiwa Rengas Dengklok. 5. Tuliskan kesimpulan dari paragraf narasi sejarah tersebut. Berikut ini adalah kesimpulannya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda Indonesia mengasingkan tokoh proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, ke Rengas Dengklok karena golongan tua selalu menolak usulan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan para pemuda mengasingkan Bung Karno untuk menjauhkan Bung Karno dengan Bung Hatta dari pengaruh Jepang yang dapat menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bupena halaman 137, latihan muatan SBDP KD 3.3. 1. Berikut yang bukan merupakan macam pola lantai pada tarian adalah: jawabannya A. Pola lantai atas. 2. Contoh tari yang menggunakan pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran adalah: jawabannya A. Tari kecak dari Bali. 3. Tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai. Jawabannya horizontal. 4. Tari jaran kepang merupakan tarian yang berasal dari daerah. Jawabannya Jawa Timur. 5. Gambarkan 2 jenis pola lantai yang digunakan di dalam tarian daerah. Tuliskan contoh tari daerahnya. Jawabannya berikut ini. Yang A, pola lantai garis horizontal. Gambarnya seperti ini. Contoh tariannya adalah tari saman dari Aceh. Gambar B, pola lantai garis lengkung. Contoh tariannya tari Rejang Dewa dari Bali. Bupena halaman 137 sampai dengan halaman 138, latihan muatan PPKN KD 3.3. 1. Berikut yang bukan merupakan unsur kebudayaan adalah: jawabannya D. Pengalaman hidup. 2. Semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman pemersatu masyarakat adalah: jawabannya Bhinneka Tunggal Ika. 3. Tuliskan 2 contoh kegiatan yang menggambarkan kerukunan dalam keberagaman masyarakat. Jawabannya A. Saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong, akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. B. Mengadakan pentas kebudayaan. Pertanyaan nomor 4. Tuliskan upaya yang dapat dilakukan
untuk memelihara keberagaman yang ada di lingkungan sekitar? Jawabannya, menyelenggarakan pertunjukan kesenian daerah dan membuat sanggar tari daerah. Pertanyaan nomor 5. Kamu ditunjuk sebagai panitia perayaan upacara lomba kemerdekaan di sekolah. Teman-temanmu berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki jenis permainan yang beragam. Bagaimana seharusnya sikapmu yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya, mempersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan kebudayaannya masing-masing. Bu Pena halaman 138, latihan muatan IPS KD 3.4. Pertanyaan nomor 1. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal, jawabannya C, 18 Agustus 1945. 2. Salah satu tokoh nasional yang terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah, jawabannya B, Bung Tomo. 3. Taktik Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah, jawabannya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. 4. Apa yang terjadi setelah tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian utara? Jelaskan. Jawabannya, terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. 5. Tuliskan 4 tugas utama dari PPKI. Jawabannya, A. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. B. Melanjutkan hasil kerja BPUPKI. C. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. D. Mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.